Para sahabat, kapasitas SDM, sumber daya manusia, pemerintah desa itu selalu menjadi bahan pembicaraan buah bibir. Belum lama ini seorang pejabat eselon 2 Kementerian PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, itu menyampaikan data begini, 74,55% kepala desa itu lulusan SMP dan SMA. Jadi yang sarjana hanya sedikit. Lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah menunjukkan betapa lemahnya kapasitas SDM. Dan beliau meyakini bahwa kalau desa mau maju ya butuh kapasitas SDM yang lebih baik. Sehingga dengan nalar yang sederhana berarti yang angka 74,55% ini dikurangi. Dengan kata lain berarti kepala desa itu di-upgrade pendidikannya menjadi sarjana gitu. Ya, jadi ini pendekatan SDM. Ya, maksud saya begini, baik-baik saja. Jadi artinya kalau kepala desa itu sarjana ya baik gitu. Tapi bukan berarti bahwa kepala desa yang sarjana itu juga bukan jaminan. Dan sebaliknya yang kepala desa yang lulusan SMA juga tidak mesti itu jelek gitu ya, atau rendah. Saya pernah diskusi dengan seorang sekda, sekretaris daerah di timur sana, nggak usah saya sebut kabupatennya. Itu ketika saya melakukan sosialisasi undang-undang desa. Beliau mengatakan begini, bahwa undang-undang desa ini tidak benar. Undang-undang desa ini dibuat di belakang meja. Terus saya tanya, loh Pak Sekda, kenapa tidak benar? Anda tahu boh kalau ini dibuat di di mana-mana ya, mejanya di mana-mana, tidak di belakang meja saja. Bahkan tidak hanya di meja, di lesehan juga ada. Ya, beliau mengatakan menjawab begini, bagaimana tidak salah? Wong jelas-jelas desa itu kemampuan SDM-nya rendah, bodoh itu para kepala desa. Tapi kok diberikan kewenangan dan uang yang besar ini kan itu kebijakan yang salah gitu. Ya, dia bilang begitu. Lalu saya jawab, Pak Sekda itu jadi ASN udah berapa lama? 27 tahun. Pernah jadi camat? Pernah menjadi kepala ini dinas? Pernah gitu. Ya, kalau lalu saya bilang begini, ya kalau kepala desa dan perangkat desa masih Bapak anggap itu berkemampuan rendah, berkapasitas rendah atau SDM-nya rendah, berarti ya Bapak tidak pernah melakukan apapun untuk memampukan mereka, meningkatkan kapasitas SDM mereka, membina mereka. Kan tugas Bapak membina mereka. Jadi kalau mereka bodoh, itu berarti Bapak yang tidak bisa berbuat. Rupanya marah, ya marah. Dan nggak usah saya ceritakan panjang lebar. Tetapi maksud saya cara pandang SDM itu sudah terlalu banyak. Ya, mereka berharap bahwa dengan kepemimpinan yang berkapasitas gitu, nanti desa itu bisa inovatif, bisa maju. Ini kan sebenarnya kambing hitam sebenarnya, ya kambing hitam. Jadi artinya ya maju mundurnya dan sebagainya itu, maju mundurnya desa itu tergantung kepemimpinan dan SDM itu. Lalu apa gunanya ada undang-undang kan? Jadi nggak usah pakai undang-undang, ya, nggak usah pakai ngomong kewenangan. Udah diserahkan aja pada kepemimpinan nanti akan jadi, kan tidak sesimpel itu. Ini argumen yang menurut saya terlalu simplifikasi. Dan saya kira percuma juga kalau kepala desanya pinter gitu ya, sarjana misalnya, tapi hanya untuk menjalankan perintah dari atas, menjalankan perangkat-perangkat teknokrasi.
atau berkubang dengan limbah teknokrasi. Ya percuma. Jadi selama ini itu kan begitu. Jadi dibuat aturan instrumen yang begitu rumit, yang kayaknya canggih itu kan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa desa itu nanti akan tidak bisa mengikuti ini ya. Sehingga nanti akan dianggap, oh Anda berkapasitas rendah. Itu namanya teknokrasi itu ya begitu. Dia adalah jenis kekuasaan yang sebenarnya menciptakan pembodohan. Kelihatannya pinter, kelihatannya canggih, modern gitu. Tapi sebenarnya itu justru melemahkan. Prakarsanya itu tidak muncul ya, harus mengikuti standar maupun aturan dari atas. Ya saya berpandangan begini bahwa kepala desa yang sarjana itu baik. Jadi yang belum sarjana ya silakan untuk menjadi sarjana. Tetapi yang paling penting menurut saya dibanding dengan soal kapasitas kemampuan itu ya soal kemauan dan keberanian. Sehingga mengapa di dalam ini ya syarat menjadi kepala desa itu kan lulusan SMP itu. Dan itu yang protes banyak, termasuk Sekda tadi juga protes. Lulusan SMP itu mau jadi apa gitu ya. Dia bilang begitu. Ya ini kan mencerminkan situasi peta tingkat pendidikan kita. Ya mayoritas kita kan masih SMP, belum ini ya, belum sarjana, masih rendah lah sarjana itu. Tapi saya itu tidak begitu risau dengan soal tingkat pendidikan. Ya proses belajar memang harus terus-menerus ditempa. Ada seorang kepala desa yang dulunya sopir ya, sopir. Tapi sekarang itu udah pinter lah gitu ya. Itu karena belajar. Belajar dengan alam, belajar dengan dialektika dengan rakyat, ya belajar dengan orang banyak, termasuk belajar dengan saya. Lalu dia punya kemauan, punya keberanian, dan punya kemampuan. Jadi yang dulu menjadi syarat itu ya, kepala desa itu kan leadership. Leadership itu menurut saya ya soal keberanian untuk mengambil keputusan. Itulah leadership. Jadi bukan hanya kemampuan untuk melakukan teknokratisasi administrasi, itu namanya sekretaris desa. Jadi sekretaris desa harus begitu ya. Meskipun demikian saya selalu mengatakan juga mengingatkan kepada kepala desa. Kepala desa itu jangan belanja barang sendiri, belanja semen sendiri, aspal sendiri, jangan. Itu merendahkan martabat tuh. Dan nanti kwitansinya hilang itu, nota-notanya hilang. Kalau notanya hilang nanti urusannya bisa panjang lebar. Ya. Jadi ini punya marwah masing-masing antara pemimpin dengan pejabat gitu ya. Kalau sekdes itu kan pejabat, meskipun kepala desa juga bisa dianggap sebagai pejabat. Kepala desa itu pemimpin. Jadi kalau sekdes sebagai pejabat tugasnya adalah menjawab. Harus pasti, misalnya kalau ditanya jumlah penduduk desa ini, dia pasti nggak boleh memperkirakan sekitar 4.000, nggak boleh. Harus tepat. Dia itu menjawab. Ya. Tapi kalau pemimpin itu mengambil keputusan. Pemimpin itu yang dipercaya oleh rakyat, itu insya Allah akan punya naluri. Diberikan anugerah oleh Tuhan, berupa naluri. Dan naluri itu dahsyat itu. Memang nggak ada ukurannya. Kalau profesor ilmiah ya akan ngomel gitu. Oh, nggak ada ukurannya, tolong ukur, nggak bisa diukur, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gitulah. Itu ilmiah itu begitu. Jadi kalau seorang pemimpin yang punya naluri gitu, dan nalurinya itu mengarah pada keberanian, ya itu akan jauh lebih hebat daripada nasihat 100 pakar. Kata kuncinya adalah keberanian untuk mengambil keputusan, ini melihat realitas dan kemudian dia muncul gagasan, muncul prakarsa, dan prakarsa itu dibicarakan dengan banyak orang, lalu diputuskan, dieksekusi dan sebagainya. Sehingga ini menjadi pola kepemimpinan, pola kepemerintahan desa itu ya hak, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab itu yang dilembagakan. Jadi bukan hanya soal kemampuan itu hanya faktor sekunder
Tapi yang paling penting yaitu tadi hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi para kepala desa yang masih lulusan SMA, apalagi SMP, itu nggak usah kecil hati. Ya, punya kemauan, keberanian, dan kemampuan. Atau istilah lainnya itu ya bahasa Jawa, wani gelem iso, gitu ya. Jadi tidak hanya iso gelem wani gitu, tapi waninya, beraninya itu ditaruh di depan gitu ya. Dan saya pernah bicara soal Diklat-SAR gitu ya. Ya itu penting lah, menjadi bagian dari belajar. Poinnya di situ, belajar itu ya. Belajar bukan berarti yang formal-formal gitu, tapi juga secara informal itu juga penting. Dan kalau mau memilih yang formal itu disediakan jalan, disediakan pilihan. Bagaimana para kepala desa bisa memperoleh yang dari SMA ya, bisa memperoleh gelar sarjana dalam waktu yang lebih singkat daripada mahasiswa reguler. Itu silakan ambil aja. Tapi yang paling penting itu tadi. Jadi kepemimpinan itu adalah soal keberanian dan di situ adalah kekuasaan. Kepemimpinan itu menggunakan kekuasaan dan dalam kekuasaan itu juga mengandung naluri. Bukan hitung-hitungan pasal, ayat, atau tools, atau alat gitu ya. Tapi naluri, dan itu ada hatinya juga gitu. Jadi tidak hanya semata-mata kalkulasi ilmiah, tapi juga ada naluri dan hati, dan tentu saja itu menjadi bagian dari proses pergulatan dan pergulutan kepala desa sebagai pemimpin itu bersama rakyat, bersama orang banyak. Itu yang akan menemukan nilai, menemukan makna yang jauh lebih bermakna daripada kemampuan SDM ya, yang hanya melakukan administrasi teknis terhadap proyek dana desa.